Judul tema kita hari ini kedatangan Yesus yang kedua. Dan kita tahu bahwa Yesus sebelum ia meninggalkan bumi, ia katakan bahwa ia akan datang kembali. Dan sebagai orang Kristen, seharusnya itulah menjadi tujuan dan harapan hidup kita hari ini. Saudara, ada banyak sekali janji atau perjanjian yang Tuhan bikin di Alkitab, ya, yang Tuhan buat dengan umatnya manusia. Dan semuanya sudah digenapi, apa adanya. Dan kita tahu bahwa semua itu digenapi apa adanya waktu kita belajar Bible Study. Kita menemukan bahwa janji-janji yang Tuhan buat di Alkitab itu sudah digenapi. Tetapi ada satu janji yang belum digenapi, yaitu janji tentang kedatangan Dia kembali. Dan kita percaya dengan yakin bahwa kalau begitu banyak, bahkan sudah semua digenapi, janji-janji yang ada di Alkitab, maka kita juga percaya bahwa janji untuk kedatangan yang kedua ini, Yesus kedatangan kedua, itu juga akan digenapi juga, ditepati. Dan maka saat ini saudara kita tinggal menantikan satu janji ini. Janji bahwa Yesus dia akan datang kembali dan itu akan digenapi buat setiap kita yang percaya tentunya. Dan kalau saudara lihat di Alkitab, saudara tidak akan menemukan istilah tentang kedatangan yang kedua. Ya, enggak ada. Kalau saudara lihat di Alkitab nggak ada istilah tentang kedatangan Yesus yang kedua, itu nggak ada istilah itu. Tetapi saudara, istilah ini bisa kita simpulkan dari ayat firman Tuhan di Ibrani 9:27-28, kita baca. Dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja dan sesudah itu dihakimi, demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Sesudah itu ia akan menyatakan dirinya sekali lagi tanpa menanggung dosa untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan Dia. Jadi saudara, kedua ayat ini saudara bisa temukan, ini merangkum seluruh proses sejarah penebusan Tuhan atas dunia dari sejak zaman Adam sampai Adamnya jatuh, sampai Yesus datang kedua kali untuk pemulihan. Jadi saudara, di situ dikatakan bahwa manusia ditetapkan satu kali mati, artinya upah dosa adalah maut, kematian. Kenapa ada kematian? Itu ada respon karena ada dosa. Dan saudara, karena dosa kita semua tidak luput yang namanya kematian. Semua kita akan mengalami kematian, itu karena dosa. Dan setelah kematian maka hal berikut yang terjadi adalah penghakiman. Tuhan akan membawa penghakiman kedatangan keduanya. Maka Yesus juga hanya perlu mati satu kali untuk mengorbankan nyawanya pada kedatangan pertama untuk menanggung banyak dosa umat manusia, dan kemudian ia akan menyatakan dirinya sekali lagi, ya. Dan kata sekali lagi ini dia datang bukan untuk menyelamatkan, tetapi untuk apa? Menghakimi dunia yang menolak firman-Nya. Nah, kalau kita lihat terjemahan NASB dikatakan, so Christ also having been offered once to bear the sins of many will appear a second time for salvation without reference to sin to those who eagerly wait him. Jadi saudara, appear a second times di sini artinya adalah tampil atau menampakkan diri untuk kedua kali. Jadi saudara, konsep tentang kedatangan kedua ada di sini. Bahwa dia akan datang menampilkan dirinya, ya sekali lagi artinya dia akan datang untuk kedua kali. Jadi konsep tentang kedatangan kedua dari ayat ini. Kalau saudara lihat terjemahan dari ayat yang terbuka, saudara, dia akan lebih memudahkan kita, dia pakai istilah langsung, dia ngomong langsung. Ya, saya bisa lihat ya, ayat yang dia pakai langsung. Dia bilang langsung datang untuk kedua kali, datang untuk kedua kali. Ayatnya langsung memudahkan kita membacanya. Jadi pada kedatangan pertama, pekerjaan Yesus fokusnya untuk menanggung dosa kita. Dan kita percaya kepada pekerjaan Yesus di kayu salib yang mati menanggung dosa kita, maka sebagai respon percaya kita, apa yang benar? Respon percaya kita adalah kita menjadi orang-orang yang menantikan kedatangan Dia kembali. Pertanyaannya gini, apakah orang Kristen hari ini masih menantikan kedatangan Tuhan kembali? Masih? Berapa banyak khotbah di hari Minggu masih membahas tentang kedatangan Tuhan yang kembali, kedatangan kedua ini? Masih banyak ya? Enggak ya? Jadi sudah dilupakan ya, bahwa Tuhan akan datang kembali. Kebanyakan fokus khotbah membahas tentang diri sendiri, membahas tentang keluarga yang diberkati, rumah tangga yang diberkati, anak-anak yang bagus ya, bagaimana mempunyai karir yang bagus, sukses. Jadi nggak lagi dibahas tentang bagaimana kita mempersiapkan diri untuk menyambut kedatangan Yesus kedua.
Dan Yesus katakan bahwa itu akan terjadi karena waktunya sudah ditetapkan. Dan Yesus katakan bahwa keadaannya seperti apa waktu dia akan datang kedua kali. Seperti apa dunia waktu dia datang kedua kali. Dikatakan bahwa itu sama seperti zamannya siapa? Zamannya Nuh. Seperti zamannya Nuh. Saudara, kalau melihat zaman Nuh, Tuhan suruh Nuh bangun Batra. Sama seperti gereja kita hari ini, gereja kita dibangun karena Tuhan yang suruh. Ya, gereja udah banyak. Waktu saya bikin gereja ini, saya bilang Tuhan gereja udah banyak. Buat apa bikin gereja satu lagi? Tinggal masuk aja ke gereja yang ada. Tapi Tuhan yang suruh untuk bangun gereja ini, untuk bikin gereja ini. Dan gereja ini nama yayasannya juga lucu ya, menarik, bisa pas banget ya. Namanya yayasannya Bahtera Bagi Bangsa, nama yayasannya. Dan kalau saya lihat dena ruangan gereja kita ini bentuknya seperti kapal, seperti bahtera. Ujung kokpitnya ada di situ. Ujung kapalnya di situ, di ruangan pendeta. Jadi bentuknya seperti itu. Ya, begini jadi ujung. Jadi saudara, dan Tuhan punya misi buat gereja ini, bahwa gereja ini untuk menyelamatkan orang-orang. Ya, bahtera gereja ini untuk menyelamatkan orang-orang, untuk memberikan firman yang terakhir, untuk masuk ke dalam zaman yang akhir. Dan saudara, Nuh kita tahu dengan penuh ketaatan pada perintah Tuhan, dia selesai membangun bahteranya. Dan Tuhan katakan pada Nuh bahwa waktu yang tersisa, setelah bahtera itu selesai, Tuhan katakan bahwa waktu yang tersisa tinggal 7 hari, sejak bahtera itu selesai. Jadi yang harus bangun bahtera siapa? Nuh. Ya, Nuh. Jadi kita yang harus bangun gereja ini. Kita yang harus sama-sama bekerja membangun pekerjaan Tuhan. Tetapi penghakimannya siapa yang bawa? Tuhan. Jadi setelah selesai pekerjaan kita nanti semua selesai, kita sama-sama bekerja sama menyelesaikan pekerjaan menyelamatkan jiwa ini. Dan kalau bilangannya genap, ya, angka yang Tuhan mau tuju sudah penuh, maka kiamat datang. Gitu. Jadi kita semua orang yang bekerja mempercepat atau membuat hari itu datang sebenarnya dengan apa yang kita lakukan. Jadi waktu bahtera itu selesai dibangun sama Nuh, Tuhan bilang waktu tinggal 7 hari, kiamat akan datang. Jadi kita bisa lihat bahwa ternyata memang kiamat itu sebuah misteri, nggak ada yang tahu. Tetapi bagi orang yang sungguh-sungguh taat perintah Tuhan, orang yang sungguh-sungguh taat pada kehendak Tuhan, dikasih tahu nggak? Kalau kita lihat kasusnya Nuh, dikasih tahu 7 hari lagi, betul. Tapi kalau orang yang nggak pernah mikirin Tuhan, nggak pernah mikirin kehendak Tuhan, mereka nggak akan pernah tahu, nggak pernah tahu tentang hari dan waktunya. Jadi saudara, bagi saudara yang sungguh-sungguh percaya firman Tuhan, ya mungkin nggak dikasih tahu exactly tanggal persisnya, tapi kisi-kisi pasti dikasih tahu. Kayak ujian nasional ya, saudara dapat kisi-kisi bocoran. Ya. Kira-kira apa? Kira-kira kapan gitu ya? Dan saudara akan dikasih tahu hal-hal apa yang perlu disiapkan ketika hari itu tiba. Jadi saudara, kiamat akan diberitahukan kepada mereka yang sungguh-sungguh menantikan kedatangan Yesus yang kedua. Jadi kalau nggak menantikan Yesus kedatangan kedua, dikasih tahu nggak? Enggak. Jadi dikasih tahu sama siapa? Yang menunggu-nunggu, menanti-nantikan. Jadi saudara, ketika Yesus bangkit dari kematian, ia masih hidup 40 hari lagi di bumi. Dia ketemu dengan murid-muridnya. Dan kemudian dia naik ke surga. Dan pada saat Yesus lagi naik ke surga, ya disaksikan oleh murid-muridnya, mereka menatap ke langit. Kisah Rasul 1 ayat 9-11 kita baca. Dan setelah ia mengatakan hal-hal ini, sementara mereka memandang, ia terangkat dan awan membawanya hilang dari pandang mereka. Lalu ketika mereka masih menatap ke langit, sementara ia pergi, lihatlah ada 2 orang laki-laki berpakaian putih berdiri di samping mereka. Ayat 11, dan berkata, hai orang-orang Galilea, mengapa kamu berdiri sambil memandang ke langit? Yesus ini yang sudah terangkat dari antara kamu ke surga akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihatnya pergi ke surga. Jadi saudara, mengapa murid-murid Yesus menatap ke langit? Mengapa? Kalau saudara membayangkan adegan Yesus naik ke surga, ya, selama ini saudara pernah bayangin gak adegannya? Ya, saya pernah bayangin adegannya seperti kalau saya jadi murid-murid Yesus. So kalau ke Israel ada satu tempat, ya kita yang ke Israel ada satu tempat, kita di itu chapel kecil ya, kecil sekali di Israel.
Yesus ada batu, ada telapak kakinya. Itu buatan manusia sih. Katanya Yesus waktu naik dari situ gitu. Ya ada telapak kaki yang diinjak, orang mulai doa-doa, ya udah kayak mistis ya. Nangis-nangis lah apalah di situ. Ya. Nggak seperti itulah ya pasti. Tapi saudara, saya pernah bayang nggak jadi bagian dari murid-murid Yesus dan membayangkan Yesus naik ke surga? Saya pernah bayangkan peristiwanya seperti apa? Pernah kebayang nggak? Pernah membayangkan peristiwanya adegannya seperti apa? Jadi gimana Yesus naik ke surga? Itu seperti pesawat Apollo, ya, next slide, ya, seperti pesawat Apollo yang saudara bisa lihat nembus ke langit, terus tembus ke angkasa. Ya. Apakah Yesus naik ke surga seperti itu, menembus atmosfer, terus lewatin ruang angkasa, lewatin bima sakti, lewatin bulan, lewatin matahari, terus naik seperti itu? Seperti itu, saya bayangin selama ini gimana? Kalau saya jadi murid-murid Yesus. Hah? Langsung naik, terus kelihatan terus sampai ke ujung. Kenyataannya nggak begitu. Kenyataannya waktu dia sampai di awan, puff, dia hilang. Karena saudara, jadi Yesus, ya saudara, kenapa murid-murid Yesus menatap masih ke langit? Karena mereka masih takjub, karena Yesus tiba-tiba hilang. Ya. Fenomenalnya begitu, dia hilang begitu saja. Yesus dari tempat fisik yang bisa kita lihat, dia kalau kita bayangin dia naik ke angkasa lewat antariksa itu masih tempat fisik, tempat lahiriah. Masalahnya Yesus menghilang, artinya dia pindah alam dari dunia fisik yang seperti kita bisa lihat ini, dia pindah ke dunia rohani. Karena surga itu adalah dunia rohani. Untuk detailnya saudara nanti bisa dengar khotbah, sudah ada di YouTube, khotbah yang berjudul surga itu ada 3 tingkat, ya 3 tingkat, 3 level. Dan Yesus pergi ke surga tingkat ketiga. Dan itu ada tempat rohani. Untuk detailnya saya harus bisa dengar khotbah YouTube yang berjudul Di Manakah Surga? Part 1 dan part 2. Saya harus dengar itu supaya lebih lengkap pemahamannya. Jadi Yesus dia menghilang dari dunia fisik, pindah ke dunia rohania. Dan makanya saudara, itu sebabnya mereka masih bingung-bingung gitu. Karena tiba-tiba hilang, masih liatin ke atas bengong gitu. Dan saudara, berikutnya apa yang terjadi pada kedatangan yang kedua ini, Alkitab sudah kasih tahu kita bahwa apa yang akan terjadi sebelum Yesus kedatangan kedua dan apa yang akan terjadi setelah Yesus kedatangan kedua. Karena itu melalui melihat apa yang terjadi di dunia dalam di saat ini, apa yang terjadi, ini akan membuat kita jadi melakukan persiapan-persiapan yang perlu kita lakukan. Dan kita lihat kondisi dunia waktu Yesus nanti mau datang seperti apa? Sehingga kita bisa belajar, kita bisa mempersiapkan diri. Yang pertama, Yesus akan datang di malam hari. Yesus akan datang di malam hari. Apa artinya malam hari di sini? Saya pernah dengar khotbah saya yang belum di launching ya, Iman Siang kalau saya judulnya ya. Nah, saya harus dengar khotbah Iman Siang untuk lebih ngerti. Jadi apa arti malam di sini? Kalau dia datang malam hari, maka kira-kira kita akan berpikir, ini kira-kira Yesus datang di malam hari, malam versi siapa? Negara mana? Karena kalau malam di Indonesia, di Amerika lagi siang. Jadi malamnya siapa? Saya ngerti maksudnya. Ya, malam versi siapa? Negara mana malamnya? Jadi kita bisa ngerti bahwa ini pasti bukan malam dalam arti lahiriah. Ini artinya malam pasti dalam arti rohania. Kita selidiki dari 1 Tesalonika 5 ayat 1 sampai 8 kita baca. Sekarang saudara-saudara, mengenai waktu dan zamannya tidak perlu dituliskan kepadamu. Sebab kamu sendiri benar-benar tahu bahwa hari Tuhan akan datang seperti apa? Pencuri pada malam hari. Jadi gimana cara Yesus datang? Dia akan datang seperti apa? Pencuri. Saya mau tanya saudara, apakah pencuri kalau mau datang bawa rumah saudara dia kasih tahu janjian dulu appointment. Saya akan datang malam ini sekitar jam 12 lewat 5 menit. Ya nanti saya akan mencuri rumah. Enggak ya, dia akan diam-diam aja. Atau dia bikin pengumuman di media sosial bahwa dia akan datang, ya jadi saudara siap-siap. Atau apa pencuri akan datang di saat saudara lagi masih terbangun, masih kumpul sama keluarga, lagi nonton TV, terus pencuri datang. Enggak, dia akan datang di waktu saudara nggak siap. Saudara lagi nggak siap-siap dia akan datang. Di kondisinya seperti itu. Lagi saudara tertidur, nggak sadar,
boom dia datang. Kayak COVID. Kita ada persiapan nggak sama COVID? Nggak ada ya. Tiba-tiba dunia berhenti, stop. Nah itu kayak gitu. Tiba-tiba boom dia datang. Tuhan aku mau doa lebih banyak dulu, udah nggak bisa. Tuhan aku mau baca Alkitab lebih banyak dulu, nggak bisa. Udah selesai, udah tamat, udah nggak ada kesempatan. Kemarin udah dikasih kesempatan yang dipakai soalnya. Tuhan aku mau lebih sungguh-sungguh melayani Tuhan, nggak ada lagi. Sudah selesai. Kayak COVID, tiba-tiba kita di stop. Jadi COVID sebenarnya latihan kita menyambut akhir zaman. Itu yang Tuhan bilang sama saya. COVID itu adalah latihan gladi resik buat nyambut akhir zaman beneran. Jadi saudara, hal apa yang kita perlu perhatikan kalau gitu sebelum kedatangan kedua ini? Poin yang pertama adalah bahwa kenyataannya bahwa Yesus akan datang dengan diam-diam. Nggak ngomong-ngomong, diam-diam. Yesus naik ke sorga, boom dia hilang dari hadapan murid-muridnya. Demikian pula waktu dia datang, dia juga akan datang secara diam-diam. Bilang sama sebelahnya, diam-diam. Tanpa kita sadari, tanpa kita sadar dengan pandangan mata kita, tiba-tiba dia datang. Kita nggak ada persiapan sama sekali di saat itu. Ayat yang ketiga. Ketika orang-orang berkata, damai dan aman, kebinasaan akan datang atas mereka secara tiba-tiba. Seperti rasa sakit perempuan yang akan melahirkan dan mereka tidak akan dapat meloloskan diri. Saudara, dunia hari ini bilangnya apa? Dunia dalam keadaan apa? Orang-orang dunia, orang di luar sana bilang dunia sekarang dalam keadaan apa? Aman, damai, betul? Ya, kemarin suami dari Ibu Ratna cerita ya, dia kumpul ya di rumah duka, terus kemudian ada juga pendeta di situ. Terus ditanya gimana dunia ini setelah COVID kan ya, gimana? Oh aman, damai kata pendeta. Semua pendeta maunya aman, damai, betul? Kejadian saya kemarin. Jadi di klaster saya ada teman saya yang anaknya Down syndrome, meninggal di usia 17. Nah kumpullah kita di klaster kita. Di klaster itu tuh banyak pengusaha. Ada pendeta juga lagi satu, saya juga baru tahu. Ya, kita kurang gaul ya, gaulnya pas di rumah duka. Ini kumpul nih pengusaha, ada pendeta juga. Terus ya ngobrol-ngobrol bisnis, ngobrol apa, terus akhirnya ngomong tentang firman ya. Nah mulai. Ada satu pengusaha properti yang nanya ke temennya juga, terus temennya lempar ke saya. Gimana nih lihat Israel? Nah, saya udah tahu arah pertanyaannya adalah lihat kondisi Israel gimana, dunia akan aman nggak? Lancar nggak masih gitu kayak gini kan? Aman, damai. Terus saya bilang dengan tegas, nggak akan jadi lebih baik. Dunia nggak akan jadi lebih baik. Terus teman saya nyeletuk, tegas banget ngomongnya, tidak jadi lebih baik. Ya, saudara. Dunia tidak akan seperti lagu Michael Jackson. Heal the world, make it better place for you and for me, for the entire human race. Nah. Dari dulu dunia nggak lebih baik. Tetap ada kelaparan, tetap ada perang. Betul nggak lebih baik. Jadi saudara, dunia hari ini, bahkan pendeta hari ini bilang bahwa dunia akan baik-baik aja 1000 tahun ke depan. Tapi Alkitab nggak bilang begitu. Kenyataannya. Kalau saudara dibohongin 1000 tahun lebih baik, pasti saudara nggak akan persiapan. Karena ngapain sungguh-sungguh? Orang kita masih bisa hidup lama di sini. Jadi saudara, ini waktunya, di luar sana orang akan bilang kepada saudara, ini adalah waktunya saudara membangun keluarga yang bahagia. Cari pasangan hidup yang sepadan, yang nanti menikmati pernikahan yang ideal ya. Ini waktunya urus bisnis, urus pekerjaan saudara ya kan. Masih lama, masih 1000 tahun lagi mungkin ya. Jadi saudara nikmati hidup aja. Nikmati hidup, bersenang-senang aja ya. Jadi saudara, dunia kondisinya di satuan datang, dunia sedang mengatakan hal ini. Semua baik-baik aja, damai dan aman-aman. Dan Tuhan akan datang dalam kondisi dunia percaya seperti itu. Serem gak? Ngeri? Ngeri banget. Jadi kalau kita bilang sama diri kita semua akan baik-baik dan aman-aman, kita persiapan gak? Jaga-jaga gak? Nggak berjaga-jaga. Kita nyaman, kita terlena. Jadi dia akan datang dengan sembunyi-sembunyi di saat semua orang sedang tidak menantikan dia, tidak mengharapkan dia datang. Mereka pikir waktunya belum sekarang.
Dan justru Alkitab katakan di saat yang seperti itu, dia malah datang. Jadi saudara, kalau kita pikir begini, ini kayaknya Tuhan lagi jebak kita gak sih? Ya, seperti kita dijebak. Di saat kita lagi gak mikir itu, tiba-tiba dia datang. Apa seperti itu? Kenyataan gak gitu. Kenapa dia datang di saat dunia sedang tidak siap? Karena dunia memang gak pernah mikirin dia. Dunia gak pernah menunggu dia datang, menantikan dia datang. Dunia gak pernah mikirin kehendak dia. Jadi wajar, bukan salah kepada dia, salahnya kepada dunia. Karena dunia memang tidak mempersiapkan diri sama sekali. Tetapi apakah Tuhan benar-benar gak kasih tahu kedatangannya? Kenyataan gak seperti itu. Kenyataannya Tuhan akan kasih tahu beberapa orang tentang rencana kedatangannya. Tidak secara persis, tapi kurang lebih yang dikasih tahu. Supaya siap-siap. Contohnya apa? Ya Nuh, salah satunya. Jadi ada yang tahu, ada yang gak dikasih tahu. Bukan gak dikasih tahu juga, karena gak pengen tahu juga. Jadi kalau orang gak pengen tahu, perlu gak dikasih tahu? Ya gak perlu juga. Oh, ini juga asik-asik sendiri sama hidupnya. Ngapain dikasih tahu? Dia juga dikasih tahu, emang dia peduli. Dia juga gak peduli, karena itu bukan menarik buat dia. Itu gak menarik. Yesus datang kedua, come on, judul apaan ini? Ya, jadul banget ya. Kayak judul 20 tahun yang lalu kekristenan istilahnya. Buat apa gitu loh. Jadi orang itu gak peduli sama sekali. Jadi Tuhan juga pikir buat apa dikasih tahu. Jadi semoga saudara diperhitungkan sebagai orang yang tahu kapan waktunya. Amin. Ayat yang keempat. Namun saudara-saudara, kamu tidak hidup dalam kegelapan. Sehingga hari itu akan mendatangi kamu seperti seorang pencuri. Jadi jika kita tidak hidup di dalam kegelapan rohani kita gak gelap. Yesus gak akan datang ke kita seperti pencuri. Dan ayat 5, kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang. Kita tidak berasal dari malam atau kegelapan. Jadi Alkitab kasih tahu kita rahasianya. Supaya Yesus jangan datang ke kita seperti pencuri, apa yang harus kita lakukan? Caranya apa? Saudara harus jadi apa? Anak-anak siang. Oke? Anak-anak siang. Anak-anak terang. Jika saudara mau didapati sebagai orang benar, jadi kalau saudara didapat sebagai orang benar, saudara bisa menyambut Yesus dengan baik. Sehingga saudara bisa mempersiapkan diri untuk menyambut kedatangan kedua. Dan ayat 6, sebab itu janganlah tidur seperti orang lain, tetapi marilah kita tetap terjaga dan waspada. Saudara, kalau iman kita iman bahwa dunia ini aman dan damai, kita terjaga dan waspada enggak? Enggak. Tapi hari kita diajarnya apa? Aman, damai, tenang aja. Nikmati aja hidup, senang-senang aja. Pokoknya diberkati, berkat-berkat, saudara diberkati, apapun kerjaan diberkati. Itu terus fokusnya. Kita enggak terjaga dan waspada. Jadi ayat ini sedang tidak bermaksud bahwa terjaga dan waspada adalah orang yang beruntung. Ini bukan bermaksud bahwa orang yang suka bergadang adalah orang yang beruntung ya. Ya karena kalau saudara suka begadang, saudara akan beruntung. Ya, maksudnya bukan itu ya. Jadi karena Yesus akan datang di tengah malam lagi saudara begadang. Saudara, Yesus saya udah siap. Bukan itu saudara ya. Jadi bukan berarti orang yang suka tidur larut malam insomnia yang susah tidur itu akan siap menyambut Yesus. Bukan itu artinya. Jadi saudara, ini bukan bicara lahiriah, tetapi tidur di sini artinya adalah tidur secara rohani. Artinya saudara jangan sampai saudara sedang hidup di dalam dosa waktu Tuhan datang. Itu bahaya sekali. Iman saudara sedang dalam keadaan yang tertidur. Saudara lagi asik-asik sama diri sendiri, ya, asik-asik ngejar uang, asik-asik ngejar pengakuan manusia, kekuasaan, kesenangan, mengejar kenikmatan dunia, senang-senangin diri, puas-puasin diri. Ya itu maksudnya tertidur di sini. Kita nggak peduli sama Tuhan, nggak peduli sama kehendak Tuhan, nggak peduli sama rencana Tuhan buat hidup kita. Kita nggak peduli untuk kenal Tuhan lebih baik lagi. Kita nggak mau tahu itu semua. Itu kondisi tertidur. Banyak orang hari melayani di gereja, mereka melakukan hal-hal yang baik. Bagus ya, seperti melayani gereja, berkorban di gereja, bersemangat melayani Tuhan di gereja dengan penuh semangat, ya pelayanan sampai bayar harga begitu luar biasa. Akan tetapi mereka melakukan itu bukan karena dengan hati yang murni, tapi hanya mencari pengakuan manusia. Bukan mengejar pengakuan Tuhan. Bersaksi pun hanya buat pengakuan manusia. Dan itu juga kondisi kita tertidur secara rohani tanpa kita sadari. Ayat yang ke-7, orang yang tidur pada malam hari. Dan orang yang mabuk
juga mabuk pada malam hari. Jadi apa tertidur ini? Yang kedua adalah poin B. Orang-orang tertidur ini menggambarkan orang-orang yang kehilangan kepekaan akan hal rohani. Hati nurani tumpul dan sudah mati. Jadi Yesus datang, pertama dia akan datang secara diam-diam. Kedua dia akan datang dengan kondisi orang-orang sedang tertidur secara rohani. Hal-hal yang rohani bukan bicara orang yang selalu ngomong Yesus, Yesus, atau bicara hal-hal yang ngomong-ngomong kutip-kutip ayat Alkitab. Ya. Orang tertidur itu, orang yang rohani ukurannya bukan itu. Tertidur secara rohani artinya saudara itu orang yang tidur secara rohani itu bisa digambarkan seperti orang kena kusta. Saya tahu orang kena kusta? Pernah tahu kusta? Orang sakit kusta itu dia nggak pernah tahu dia sakit kusta. Tiba-tiba jarinya udah copot, hidung udah lepas. Tapi dia nggak berasa apa-apa. Itu sakit kusta. Itu artinya apa? Orang-orang yang tertidur adalah orang-orang yang mengalami kelumpuhan secara rohani. Hati nurani tumpul, kehilangan kepekaan untuk melihat dosa di dalam diri sendiri. Nah ini iman yang tertidur. Kalau melayani hanya buat cari pengakuan manusia, bersaksi hanya buat dilihat orang. Sombong dan melihat diri lebih tinggi. Suka pamer, tidak bisa taat pada firman Tuhan secara apa adanya, selalu kompromi. Pandai menghakimi dan melihat kelemahan orang lain, tetapi tidak bisa melihat segudang problem di dalam diri sendiri. Dan ketika kita mengalami kondisi yang seperti ini, itu seperti kita sedang tertidur secara rohani. Karena kalau kita bisa lihat kelemahan dan dosa kita akan langsung terbangun. Tapi kalau kita puas dengan keadaan kita hari ini, itu akan membuat kita secara tidak langsung akan jatuh tertidur, puas diri, merasa diri sudah oke, sudah lebih baik. Padahal tidak menyadari masih ada dosa dan kelemahan yang harus kita berubah. Ayat 8. Namun karena kita adalah anak-anak siang, marilah kita sadar, mengenakan baju jira iman dan kasih, dan memakai ketopong pengharapan akan keselamatan. Jadi apa kunci rahasia untuk menyambut Yesus kedatangan kedua? Kalau Yesus datang di malam hari, jadi apa yang perlu kita persiapkan untuk menyambut dia dengan baik? Yang ketiga adalah dengan hanya memiliki iman anak-anak siang yang bisa menyambut Yesus. Jadi hanya mereka memiliki iman siang yang bisa menyambut Yesus kedatangan kedua. Saya masih ingat kelas Bible Study di buku yang pertama tentang hari penciptaan. Masih ingat? Saya ingat setiap hari penciptaan itu ada apa? Siang malam, siang malam, siang malam. Itu arti iman kita. Kalau belum sampai masih hari 1, hari 2, itu kondisi iman kita tuh siang malam, siang malam. Kadang-kadang gelap imannya, ya sedih, putus asa. Tapi kalau udah diberkati, dapat jawaban doa, siang lagi imannya. Waktu rekening di banknya mulai habis, mulai jadi malam lagi imannya. Redup. Tapi nanti kalau dapat proyek lagi, siang lagi imannya. Siang malamnya sangat tergantung sama kondisi di luar, siang malam, siang malam. Tapi saya ingat baik-baik, ada satu hari di mana nggak ada lagi malam. Hari keberapa yang belajar? Hari ke-6 masuk ke hari ke-7. Dia siang terus, nggak ada lagi malam. Semoga kita punya iman siang terus sampai akhir. Sampai Tuhan datang, iman kita dalam keadaan siang terus, tidak lagi gelap. Si jahat nggak bisa masuk. Orang jahatin kita tetap nggak jadi gelap. Kalau sekarang mungkin orang jahatin kita ikut jahat, ya ikut gelap. Tapi kalau iman dan sempurna, orang jahatin kita tetap siang. Ya, semakin siang. Jadi saudara, kita harus mempraktikkan iman siang ini. Ya, sambil menantikan Yesus kedatangan kedua. Di sisa hidup kita, di sisa umur kita, kita memastikan iman kita dalam keadaan siang waktu Yesus datang. Bukan iman malam, bukan hidup di dalam pesta pora dan kemabukan. Pesta pora kemabukan bukan berarti saudara suka minum wine, mabok-mabokan, bukan itu doang, bukan minum narkoba, bukan narkoba dan segala macam, bukan. Bukan itu, bukan mabuk yang seperti itu, Tapi mabuk di sini adalah mabuk oleh perkara dunia, kecintaan yang memabukkan akan kesenangan dunia. Ya, menjalani hidup yang sama sekali tidak ada hubungannya sama kehendak Tuhan, rencana Tuhan. Hidup hanya buat diri sendiri, itu maksudnya mabuk.
Kehidupan yang imannya hanya dipimpin pakai perasaan dan naluri seperti binatang. Kalau dikatakan di Yudas 1 ayat 10. Jadi berasa benar rasa-rasa sendiri. Ya, berasa kudus itu rasa-rasa sendiri. Enggak pernah di cross check sama Alkitab, enggak pernah ngaca sama Alkitab. Enggak pernah. Ya karena enggak belajar Alkitab gimana ngacain juga ya. Ya kan? Kacanya buram jadi. Jadi berasa ganteng terus ya, berasa cantik terus setiap kaca ya. Karena kaca firman ini burem, namanya juga gak pernah belajar kan. Kalau belajar kan kaca firman kita gosok terus setiap hari. Kita gosok terus sampai kinclong, jadi kalau ada kotoran dikit kita langsung merasa, aduh jelek banget ya. Ternyata gue masih banyak kekurangan ya. Tapi kalau gak pernah belajar Alkitab kan kaca firmannya kayak kaca zaman dulu. Orang dulu kaca dari apa? Tembaga. Ya, dari tembaga, belum ada cermin, ya belum ada penemuan. Jadi kalau tembaga itu, ngaca itu ya burem-burem, jadi berasa ganteng aja, berasa cantik aja gitu. Tapi kalau saudara Bible study terus, belajar Alkitab terus, itu kaca firman saudara gosok sampai mengkilat. Jadi saudara lihat dikit, ih itu jelek banget gitu. Besok belajar lagi, tapi ih jelek banget. Jeleknya banyak banget ya. Nah, kalau udah kayak gitu kan jadi akhirnya rendah hati ya, jadi malu ya. Lihat diri itu sedih terus, ya merasa diri gak layak. Itu semua Tuhan karena kamu. Kamu kalau gak mampuin saya gak bisa Tuhan. Tuhan kalau bukan kamu, saya gak bisa selamat. Karena kacanya bersih. Kalau yang gak belajar kan kacanya buram gitu. Dia berasa layak terus. Oh anak Allah, ciptaan baru gitu. Jadi saudara mau pilih mana? Percaya diri akan selamat dan ternyata tidak selamat. Atau mendingan tidak percaya diri akan selamat tapi pada akhir selamat. Karena kalau orang yang terlalu percaya diri dia berjaga-jaga. Enggak sih. Jadi orang bilang, lu udah belajar Alkitab begitu luar biasa masa gak percaya? Iya justru kan kita tahu ukurannya susah. Justru itu kita butuh yang namanya pertolongan dan kasih karunia. Tapi kalau udah percaya diri butuh kasih karunia gak? Ya gak perlu lah. Saudara udah berasa ciptaan baru, jalannya udah selangit. Gagah sekali, dagu di atas. Lihat orang rendah semua ini gak ke gereja, semua sampah semua nih. Saya ini ciptaan baru, berharga. Mulia saya, biji mata Allah. Gak pernah belajar tentang gimana jadi ciptaan. Saudara kata cipta sendiri dalam bahasa Ibrani ada 3 step. Iya, kata cipta itu, saya masih belajar. Jadi saudara itu. Jadi saudara, oke. Dan habis itu Yesus kasih perumpamaan tentang akhir zaman, tentang pengantin pria yang mau menjemput mempelai perempuan. Dalam budaya Yahudi, saudara, khususnya zaman Yesus, biasa pernikahan itu dilakukan di malam hari. Cocok ya sama ayat yang kita baca kan. Pernikahannya diadakan di malam hari. Dan mempelai pria akan menjemput mempelai wanita itu di malam hari. Matius 25 ayat 1 sampai 14, saudara baca sendiri referensi ayatnya di situ. Ini mengenai 10 gadis perawan di mana yang 5 bijaksana dan 5-nya bodoh. Ini adalah gambaran gereja di akhir zaman. Ada yang bijaksana nanti gereja, ada yang bodoh gereja. Gereja yang bodoh. Bukan gereja yang bodoh, bukan gereja yang bijaksana dan gereja yang bodoh. Dan apa yang membedakan dari 2 kelompok ini? Itu adalah persiapannya. Yang bodoh tidak ada persiapan, yang bijaksana penuh persiapan. Itu bedanya. Jadi saudara, bijaksana di sini dalam naskah aslinya adalah pronimos, artinya cerdas, bijaksana, punya akal sehat, bisa berpikir dengan baik. Itu arti bijaksana. Dan bodoh di sini dalam bahasa Yunani adalah moros. Artinya apa? Bodoh, ceroboh, tumpul otaknya, membosankan, tidak bisa berpikir dengan baik. Senyum-senyum saudara. Ingat diri saya atau ingat orang lain? Kayaknya ada yang kayak gini ya. Jangan sampai saya pikir, oh ini tante saya nih, moros dia. Atau suami saya atau istri saya moros dia. Saudara, artinya agak kasar ya yang moros ini kan. Orang bodoh ya, kasar ya. Ya, tumpul otaknya ya kan, tidak bisa berpikir dengan baik. Ya. Kita kalau ketemu orang bodoh kadang-kadang kita suka ngomongnya apa? Saking marahnya. Kita ngomong apa? Dasar apa? Enggak ada otaknya. Nah, ini moros memang. Otaknya jarang dipakai ya. Enggak ada otaknya. Otaknya isinya otak-otak. Jadi saudara, kenapa enggak ada otaknya? Kenapa kosong? Karena enggak ada firman.
Ya, jadi pakai perasaan doang. Nyanyi pakai perasaan, ya kan? Nyembah pakai perasaan, melayani pakai perasaan, gitu. Ini nggak ada pengertian, moros, nggak ada otaknya. Ini adalah orang-orang yang otaknya jarang dipakai buat mikir, pakai perasaan terus. Tidak pernah belajar dari kesalahan sebelumnya. Tidak waspada, ceroboh, ngasal, tidak tertib hidupnya, hidup suka-suka, tidak ada pengendalian diri dalam banyak hal. Tidak bisa mempersiapkan apapun di depan, tidak ada perencanaan, tidak pernah mikirin Alkitab secara mendalam. Belajar Alkitab hanya buat pengetahuan dan nambah keangkuhan, bukan buat cari jalan pertobatan. Hidup pakai naluri dan insting rasa-rasa sendiri, dipimpin oleh rasa-rasa sendiri. Ya, rasa sudah anak Allah, rasa sudah ciptaan baru rasa. Ya, nggak pernah diukur pakai Alkitab. Sudah benar-benar anak atau belum? Ciptaan baru belum? Nggak pernah diukur pakai Alkitab. Sebaliknya, jika kita orang yang bisa berpikir dengan baik, kalau yang moros kan nggak bisa berpikir dengan baik, nggak pernah mikir juga sih kayaknya. Ya, kasar banget ya tapi ya kayaknya. Jadi jika kita bisa berpikir dengan baik, kita orang bijaksana, kita punya hikmat, kita punya kebijaksanaan dari Tuhan. Kita suka mikirin firman dengan mendalam, berusaha memikirkan gimana ya saya bisa melakukannya, gimana ya saya bisa firman ini jadi benar-benar nyata dalam diri saya. Maka kita akan jadi orang yang selalu mempersiapkan minyak yang cukup. Maka jika kita mau jadi anak-anak siang, kita perlu mempersiapkan diri kita dengan apa? Pelita dan minyak yang cukup. Sehingga meski hari Tuhan datang itu di malam hari, kita akan tetap, karena kita punya pelita yang cukup, kita akan tetap bersinar dengan terang. Meskipun Tuhan datang di malam hari. Dan pelita ini adalah gambaran firman Allah dan Roh Kudus. Jadi artinya kita harus penuh oleh firman dan penuh dengan Roh Kudus. Baru kita akan bisa menyala meskipun Tuhan datang di malam hari. Maka yang keempat, poin yang keempat bahwa mereka yang bijaksana akan mempersiapkan diri dengan firman Allah dan Roh Kudus. Jadi meski Yesus datang di malam hari, karena kita senantiasa dipenuhi firman dan Roh Kudus, kita akan tetap bersinar terang. Dunia boleh jadi gelap, sekeliling kita boleh jadi gelap, teman-teman kita boleh jadi gelap, tapi kita yang menantikan Tuhan, mempersiapkan diri dengan firman dan Roh Kudus, kita akan tetap menyala di tengah kegelapan dunia. Sehingga kita bisa sambut Yesus kedatangan kedua dengan baik. Jadi saya ulang lagi, apa yang terjadi waktu Yesus kedatangan kedua? Yang pertama, semoga saya masih ingat. Yang pertama, Yesus akan datang di malam hari. Dan yang kedua, akan ada aniaya dan kesusahan besar. Kelihatannya kurang happy saudara dengar ini ya. Waktu Tuhan Yesus datang kedua akan ada aniaya dan kesusahan yang besar. Oke, orang Kristen kebanyakan kehidupan iman mereka maunya apa? Mereka maunya ikut Tuhan tapi maunya hidupnya senang di bumi. Betul gak? Pendeta di luar juga menjanjikan itu. Ikut Yesus, kantong kempes jadi kantong tebal. Ikut Yesus, ya kan? Dari stangnya lurus, jadi stangnya bengkok. Mobil ya maksudnya, dari motor jadi mobil. Ikut Yesus ya, dari mobilnya makan rumput, jadi makan daging. Makan rumput Toyota, Kijang. Makan daging Jaguar. Ikut Yesus pasti enak. Enggak lah saudara, enggak ada yang kayak gitu. Jadi saudara, orang Kristen maunya ikut Yesus, tambah kaya, tambah sukses, tambah lancar, terkenal, itu harapannya. Dan kalau nanti mati, pergi ke surga. Asik banget. Ya. Senang di bumi, senang di surga. Dan nanti kalau kesusahan besar ini datang, ya, aniaya itu datang, mereka maunya apa? Diangkat buru-buru oleh Tuhan. Itu orang egois sekali. Ya, egois sekali. Ya. Di bumi maunya senang, nanti kalau udah mulai susah, kesusahan itu datang, perang dunia ketiga mulai datang, maunya diangkat. Nggak ngalamin ini semua. Wis, enak banget. Iman kayak gitu saya juga mau sih kalau bisa. Kalau ada yang kayak gitu saya juga buru daftar jadi peserta nomor 1. Tapi masalahnya nggak kayak gitu. Jadi ini orang yang ikut Tuhan maunya enak terus. Jadi orang Kristen kebanyakan mau ke sorga sambil menikmati dunia. Mau ke sorga sambil tetap pegang dunia. Tapi masalahnya Tuhan berkata, siapa yang mau bersahabat dengan dunia akan menjadikan dirinya musuh Allah. Sesuai dengan Yakobus 4 ayat 4.
Jadi mohon maaf, ini agak mengecewakan saudara, karena kenyataannya kehidupan iman yang berkenan tidak seperti itu. Tidak seperti yang saudara harapkan. Yesus katakan bahwa saudara harus mengalami aniaya terlebih dahulu sebelum kedatangan Yesus kedua. Dan aniaya ini akan dialami oleh orang Kristen bahkan yang sungguh-sungguh sekalipun. Maka orang percaya juga harus mengalami masa aniaya dan kesusahan besar. Kalau saudara lihat sebelumnya, Israel waktu keluar Mesir, sebelum keluar Mesir, Tuhan kasih mereka 10 tulah. Dan 10 tulah ini, ya, Tuhan pakai 10 tulah ini untuk menghakimi Mesir. Tetapi Israel juga belajar sesuatu dari 10 tulah itu. Jadi apa artinya? Bahwa melalui penderitaan atau kesusahan dalam hidup kita, kita belajar sesuatu. Iman kita bertumbuh. Saudara kalau nggak pernah ngalamin penderitaan, saudara perlu pakai iman nggak? Nggak perlu. Tapi kalau penderitaan, saudara harus pakai iman, punya iman. Iman saudara jadi bertumbuh, iman saudara jadi bisa dipraktekin, jadi hidup. Dan ketika saudara bisa keluar dari kesusahan itu, penderitaan itu, saudara jadi tahu bahwa Tuhan sungguh nyata, Tuhan sungguh hidup. Kalau saudara nggak pernah susah, bagaimana saudara kenal Tuhan penolong? Kalau saudara nggak pernah sakit, bagaimana saudara belajar Tuhan penyembuh? Kalau saudara nggak pernah menderita dalam hidup ini, bagaimana saudara kenal Tuhan penghiburanku, sumber penghiburanku? Tuhan mau bikin penderitaan itu menjadikan Tuhan yang hanya sebuah konsep, menjadi Tuhan yang menjadi sangat pribadi dalam hidup saudara. Lewat penderitaan kita akan belajar bertobat sungguh-sungguh. Kita jadi kenal kelemahan kita lewat penderitaan. Kita jadi belajar mengukur diri kita. Kita ini orang yang benar-benar percaya Tuhan dengan baik atau tidak. Semua itu jadi sebuah proses untuk kita belajar mengenali diri kita. Selama ini kita kenal Tuhan hanya secara konsep dan pengetahuan. Tapi lewat penderitaan membuat Tuhan itu menjadi kita alami secara pribadi. Secara langsung. Kisah Rasul 14:22 kita baca. Di tempat itu mereka menguatkan hati murid-murid itu dan menasihati mereka supaya mereka bertekun di dalam iman. Kita baca sama-sama ini. Dan mengatakan bahwa apa? Untuk masuk ke dalam kerajaan Allah, kita harus mengalami sedikit sengsara. Apa? Sedikit sengsara. Apa? Sedikit sengsara. Banyak sengsara. Banyak sengsara. Jadi apa yang dikatakan di sini sangat beda sama apa yang kita mau, kita harapkan. Kita masuk ke dalam kerajaan Allah justru bukan senang-senang, bahagia, asik-asik, seru-seru sendiri, menikmati hidup suka-suka kita. Enggak seperti itu. Pergi ke surga itu bukan seperti kita mau pergi ke Holy Land gitu. Ya, hanya bawa koper aja udah nggak usah ngapa-ngapain ya. Atau mau pergi ke Eropa ya, bukan. Pergi ke surga itu bukan seperti itu. Ya, pergi surga itu, pintu masuk ke surga itu lewat apa? Pintu namanya sengsara. Jadi saudara, kalau saudara hari ini menjalani kehidupan iman, saudara melayani di gereja, dengar firman, saudara anggap itu semua enteng. Pergi ke gereja seperti mau pergi ke taman hiburan. Ya. Nggak pernah anggap serius ibadah, nggak pernah dengar serius firman Tuhan. Melayani Tuhan juga setengah-setengah, nggak ada enteng-enteng aja. Saudara, itu wajar saudara. Kita hari ini belum sampai menjalani kehidupan orang yang sedang pergi ke surga. Karena kalau kita mau ke surga, kita akan ngalamin banyak kesengsaraan. Kenapa kita ikut Tuhan bisa sampai nangis? Karena banyak sengsara, banyak menderita. Saudara, sudah ikut Tuhan menangis? Ini nangis bukan karena dosa sendiri. Ini bukan nangis karena kesalahan saudara. Saudara bisnis gagal karena terlalu serakah. Terus nangis, ini salib Kristus. Bukan yang itu. Saudara salah pilih pasangan itu menikah, babak belur hidupnya. Ini salib Kristus. Bukan, itu bodoh namanya. Penderitaan karena kebodohan sendiri. Tapi penderitaan karena salib itu apa?
Saudara mau jadi pengusaha, tapi Tuhan mau saudara jadi pendeta. Itu karena ikut Tuhan. Sengsara. Saudara melakukan hal yang Tuhan mau, pada Tuhan saudara nggak mau. Itu adalah penderitaan. Ikut Tuhan. Saudara bisa hidup lebih senang. Tapi saudara memilih hidup susah. Karena Tuhan maunya begitu. Nah itu. Itu adalah hidup yang menderita karena mau ikut firman. Itu sengsara. Nah air mata yang seperti itu. Kalau saudara sengsara kerja, sengsara itu penderitaan sendiri. Ya. Karena saudara punya hidup yang punya standar dirinya tinggi. Ya kan? Jadi saudara harus cari duit lebih banyak supaya ya jadi menambah kesengsaraan yang lebih kan. Ya kan? Padahal kan hidup ini asal saudara bisa makan, minum cukup ya. Tapi saudara kan mau yang lebih. Ya kan? Mau yang lebih. Jadi saudara mengalami penderitaan karena keinginan sendiri. Tapi bukan yang itu. Kesengsaraan di sini adalah karena saudara tahu Tuhan maunya itu. Dan itu gak cocok sama selera saudara. Tapi saudara menyamakan itu. Itu bikin sengsara. Itu bikin sengsara. Dan itulah orang yang sedang pergi ke surga. Kalau dia menjalani hidup seperti itu. Jadi ikut Tuhan meski rugi. Ikut Tuhan meskipun saudara gak untung. Itu namanya ikut Tuhan di dalam pintu kesengsaraan. Wahyu 7, 13, 14. Dan seorang dari antara tua-tua itu berkata kepadaku, siapakah mereka yang memakai jubah itu dan dari manakah mereka datang? 14. Maka kataku kepadanya, Tuanku, Tuhan mengetahui. Lalu ia berkata kepadaku, mereka ini adalah orang-orang yang keluar dari kesusahan besar. Dan mereka telah mencuci jubah mereka dan membuatnya putih di dalam darah anak domba. Jadi apakah saudara sejak ikut Yesus saudara mengalami kesusahan besar? Ada banyak penderitaan dan air mata. Bukan karena dosa, tetapi karena saudara mau taat pada firman. Atau selama ini mungkin kita asik-asik aja dengan iman kita. Dan saudara, kalau saudara menderita karena ikut Tuhan, karena ikut firman, Tuhan akan menyediakan jalan keluar buat saudara. Tuhan akan kasih perlindungan buat saudara. Sehingga ketika murka Tuhan datang atas dunia, saudara tetap akan terpelihara dengan baik. Sesuai dengan Yesaya 26 ayat 20 kita baca. Mari bangsaku, masuklah ke dalam kamarmu. Tutuplah pintumu sesudah engkau masuk. Bersembunyilah barang sesaat lamanya. Sampai amarah itu berlalu. Jadi ketika Tuhan datang atas Mesir, Tuhan sediakan tempat tanah Goshen. Buat tempat perlindungan bagi Israel. Sampai murka Tuhan selesai. Sampai murka Tuhan mereda. Jadi kalau nanti kesusahan besar tiba, saudara kita semua akan ngalamin. Gak ada yang luput, gak ada yang bisa terhindar. Tapi bagi kita, Tuhan akan buat itu jadi lebih ringan. Supaya kita bisa lewatin. Supaya iman kita bisa bertahan. Supaya iman kita gak gugur. Tuhan akan jaga dan lindungi kita sampai amarahnya mereda. Karena itu kita harus menemukan tempat perlindungan di saat itu datang, kesusahan itu datang. Dan di manakah tempat perlindungan itu? Di hari itu saudara, nggak ada satu sudut pun di bumi ini yang tidak luput dari murka dan kesusahan besar itu. Jadi kita nggak bisa bersembunyi di mana-mana. Semua tempat ada. Jadi saudara, tempat persembunyian yang terbaik adalah di dalam Yesus Kristus, batu karang yang teguh. Prakteknya seperti apa? Jadi waktu saya mengalami itu, kesusahan itu, saudara harus jadi orang yang tetap pegang firman. Pegang firman Yesus. Jadi saudara, susah yang kita alami sekarang belum sebanding sama susah yang nanti ini. Waktu perang dunia ketiga itu. Belum sebanding. Kemarin COVID susah gak? Susah gak COVID? Susah ya. Tapi itu juga belum sebanding. Yang nanti lebih serem. Jadi gimana bisa bertahan? Bagaimana bisa menang? Kita harus jadi orang-orang yang bertahan di dalam penderitaan. Matius 24:13. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahan akan selamat. Jadi karena hari itu susah sekali, namanya juga kesusahan, bukan cuma kesusahan tapi kesusahan besar. Ya, belum pernah ada yang susah sampai kayak gitu. Maka dari hari ini kalau susah, siapa yang susah hari ini? Oh, saya doang. Siapa yang susah? Susah hidupnya? Susah ya. Betul. Sekarang siapa yang susah karena ikut Tuhan?
Ikut taat kehendak Tuhan. Jadi hari ini kalau saudara susah, bagus, itu ada latihan buat menyambut susah yang lebih besar. Dan kuncinya untuk saudara bisa menang, saudara harus belajar bertahan. Katakan bertahan. Bertahan. Saudara harus bertahan. Tuhan, saya udah gak kuat. Bertahan. Yakobus 5:7-8 kita baca. Oleh karena itu saudara-saudaraku, bersabarlah. Bertahanlah. Sampai pada hari kedatangan Tuhan. Lihatlah bagaimana petani menantikan buah terbaik yang dihasilkan tanah, menantikan dengan sabar hingga datangnya hujan awal dan hujan akhir. Kamu juga harus bersabar, bertahan. Kuatkan hatimu karena kedatangan Tuhan apa? Sudah dekat. Jadi waktu kita udah gak kuat, kita bertahan. Harapannya apa? Mungkin dikit lagi Tuhan datang. Sehingga ini akan selesai penderitaan ini. Tuhan, saya udah gak kuat, udah puluhan tahun saya menderita ini. Bertahan, mungkin sebentar lagi Tuhan datang. Bersabar di sini, dalam naskah aslinya adalah makrotumeo. Artinya bertekun, sabar menderita untuk waktu yang panjang. Saya berkata, Tuhan, saya sudah lama sekali menderita seperti ini. Maka itu adalah makrotumeo. Artinya apa? Penderitaan yang sangat panjang. Karena itu bertahanlah sampai akhir. Yakobus 1:4 katakan, biarlah ketabahan memberikan hasil yang penuh supaya kamu menjadi sempurna dan utuh, tidak kekurangan apa-apa. Jadi kesusahan itu akan menjadikan saudara menjadi pribadi yang sempurna. Sempurna di sini bukan artinya saudara nggak ada dosa, nggak pernah gagal. Sempurna di sini dalam bahasa Yunani ada telios. Artinya adalah saudara menjadi dewasa, menjadi lengkap. Dilengkapi dari apa yang belum ada secara iman. Jadi lewat susahnya saudara selama ini, lewat penderitaan saudara selama ini, Yesus lengkapi apa yang belum ada. Coba ngerti maksudnya? Jadi kayak gini, kalau Tuhan lihat saudara belum ada sabar, ya Tuhan bikin saudara mengalami penderitaan yang bikin saudara gak sabaran. Sampai saudara akhir bisa sabar. Kalau saudara Tuhan lihat saudara terlalu serakah hidupnya, kadang Tuhan bikin saudara bangkrut. Bisa. Supaya saudara jangan berpegang pada materi. Kalau saudara orang yang sombong, Tuhan akan bikin saudara tiarap setiarap-tiarapnya. Sampai semua yang saudara pegang hancur, gak ada yang jadi. Supaya saya belajar bahwa kekuatan dan pengharapan saudara hanya Tuhan. Jadi itu maksudnya telios. Lewat kesusahan itu, saudara dilengkapi apa yang belum ada. Supaya saudara makin serupa Yesus. Kesimpulan, saya akan ulang kembali poin-poinnya yang kita sudah belajar. Apa yang akan terjadi pada kedatangan kedua? Yang pertama bahwa Yesus akan datang di malam hari. Dan hal-hal apa yang perlu kita perhatikan sebelum kedatangan kedua ini? Apa yang harus kita ketahui bahwa Yesus akan datang? Yang pertama, Yesus akan datang dengan diam-diam. Tanpa kita siap-siap, tanpa kita sadar, tanpa kita menyadarinya. Tapi kalau kita mempersiapkan diri, Yesus akan, waktu dia datang kita akan siap, kita akan tahu. Yang kedua adalah di saat itu dunia dalam keadaan tertidur. Orang-orang semua lagi tertidur. Semua orang pikir dunia ini akan aman-aman aja. Tuhan gak akan datang, gak ada lah itu. Yang ketiga, hanya orang punya iman anak siang yang bisa nyambut Yesus kedatangan kedua. Itu adalah mereka yang tidak hidup di dalam dosa, tidak hidup di dalam mengejar kesenangan dunia. Mereka adalah orang yang hidup dengan taat pada firman. Yang keempat, mereka yang bijaksana, mereka mempersiapkan kedatangan Yesus ini dengan memastikan diri mereka penuh oleh apa? Penuh oleh firman Tuhan dan penuh oleh Roh Kudus. Dan yang kedua, tanda yang kedua adalah bahwa Yesus akan datang, sebelum dia datang akan ada aniaya dan kesusahan besar. Jadi kalau kita hari ini susah, itu belum ada apa-apanya. Jadi susah hari ini adalah latihan buat nyambut susah yang lebih besar. Soalnya kalau udah sering dipukul, ya, suami istri kadang-kadang kan kalau konflik dihantam terus, dilukai terus, lama-lama hatinya kuat. ya, saudara kalau dalam pernikahan saudara, wah sering dianiaya oleh pasangan saudara, lama-lama kuat juga, biasa juga. Saking biasanya mungkin karena tiap hari selalu dianiaya,
Besok pagi bangun kok hari nggak ada aniaya. Ya, kangen juga, saking udah sering tiap hari nggak pernah nggak ada kan. Akhirnya terbiasa juga. Gitu ya. Ya, saudara kalau terus dihantam, saudara akan punya kekuatan, bisa menahan, bertahan. Itu sebabnya ini latihan buat kesusahan besar. Jadi saudara mengalami banyak kesesaran, saudara bertahan di dalam penderitaan, saudara akan jadi orang menang untuk menyambut Yesus kedatangan kedua. Meski kita nggak suka, tetapi iman yang sehat adalah iman yang diakui berkenan di hadapan Tuhan, adalah iman yang justru mengalami banyak kesengsaraan lewat ketaatan pada kehendak Tuhan dan firman. Dan penderitaan sekarang ini sedang mempersiapkan kita untuk menghadapi kesusahan yang lebih hebat, lebih besar. Amin.